Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa tamis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang at'imah atau makanan, dan kita sudah sampai pada hadis 1839. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fil khalli, bab tentang cuka. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikma sebaik-baik al-idamu lauk adalah al-khallu cuka. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat zuhud di dalam kehidupan dunia ini, sehingga beliau memakan apa yang ada, tidak mencari apa yang tidak ada. Maka pada suatu hari beliau mencari lauk, tidak ada lauk, hanya ada cuka. Maka beliau memuji cuka. Beliau mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka rasanya kecut, tidak enak sama sekali. Silahkan dicoba. Saya pernah mencoba makan roti tawar, kemudian dicelupkan pada cuka, ya, untuk membayangkan bagaimana pada saat Nabi makan dengan lauk cuka. Ternyata kecutnya Masya Allah, dahsyat. Cukanya orang Arab biasanya dibuat dari kurma, tapi sama aja Pak. Cuka kurma itu bukan manis seperti kurma, bukan. Ya kecut seperti cuka kita itu, seperti cuka nanas, ya semua cuka manis, kecut, dan baunya agak basi-basi sedikit. Nah itulah kebiasaan cuka seperti itu. Nah itu oleh Nabi SAW dimakan apa adanya, sehingga kata Ibnul Qayyim, Rasul SAW itu memakan apa yang ada, tidak takalluf, tidak mencari yang tidak ada. Beliau juga berpakaian pakaian yang ada, tidak takalluf, tidak mencari yang tidak ada. Berikutnya hadis ini diriwayatkan juga dari Jabir dengan lafal yang sama, ni'mal idamul khallu. Berikutnya lagi 1840 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idamul khallu, sama ya. Nah, ini diulang-ulang oleh Imam Tirmidzi untuk menguatkan riwayat tersebut. Ada juga riwayat yang mengatakan ni'mal idamu au qala al-udmu al-khallu. Nah, berarti ini ragu-ragu perawinya. Apakah Nabi mengatakan al-idam yang artinya lauk, atau Nabi mengatakan al-udm yang artinya juga lauk, sama. Kemudian kata-kata ini sebaik-baik lauk, ini bukan berarti bahwasanya hadis ini menunjukkan fadilahnya cuka, bukan. Tapi karena waktu itu tidak ada yang lain selain cuka. Seandainya ada yang lain, maka beliau akan memuji yang lain itu. Jadi bukan berarti cuka itu lebih utama daripada daging, karena cuka adalah sebaik-baik lauk sehingga mengalahkan daging, tidak ya. Tentu saja daging itu lauk yang tidak ada tandingannya dari sisi kesehatan, dari sisi kelezatan, tetapi beliau mengatakan sebaik-baik lauk di sini dalam rangka memuji apa yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi bukan untuk menyebutkan fadilahnya. Tapi bahwa cokak punya kelebihan yaitu dari sisi kesehatan betul diketahui oleh para pakar dalam bab ini. Berikutnya 1841 dari Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha, dia berkata. Jadi Ummi Hani ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mbaknya Ali bin Abi Thalib. Dakhala alayya, telah masuk kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya seseorang sepupu masuk pada sepupunya. Yang penting jangan berduaan atau berkhalwat. Ya, ini kalau ada yang lain tidak ada masalah. Ya, ada suaminya Ummu Hani atau ada anaknya Ummu Hani. Faqala, lalu Nabi bertanya, hal apakah indakum, pada kalian syai'un, ada sesuatu yaitu makanan. Ini menunjukkan bolehnya seorang tamu apalagi kepada kerabatnya untuk minta jamuan makan. Jadi saya datang ke rumah mas saya, kemudian sampai di sana saya bertanya, ada minuman teh tidak? Nah, tidak ada masalah seperti ini. Ini bukan termasuk minta-minta yang tercela, ya, karena ini adalah hubungan kerabat yang dekat. Kemudian seseorang pantas kalau seseorang itu bertamu mendapatkan jamuan. Fakultu, maka saya mengatakan, la, tidak ada, illa kecuali kisarun, potongan-potongan, yaitu potongan roti, ya bisatun, yang sudah kering, wa khallun, dan cuka. Ini menunjukkan sederhananya hidupnya Ummu Hani. Di rumahnya tidak ada roti yang siap dimakan kecuali roti kering, itu pun sudah potongan-potongan. Lauknya tidak ada selain cuka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qarribihi, dekatkanlah dia, maksudnya hidangkanlah dia. Dan dari kata-kata qarribi, dekatkanlah, ini diambil pelajaran oleh para ulama, berarti cara menghidangkan makanan kepada tamu itu adalah makanannya yang didekatkan kepada tamu, bukan tamunya yang dieret-eret ke tempat makan. Misalnya kita punya tempat makan di belakang rumah, jauh, di dapur. Nah, kemudian tamunya kita suruh masuk dapur, ayo Pak, tak eret-eret masuk ke dapur. Nah, itu kurang bagus. Yang lebih bagus adalah dari dapur kita keluarkan keluar di ruang tamu misalnya. Nah, kemudian tamunya disuruh makan di tempat dia berada. Maka Nabi mengatakan qarribi, ya, kamu dekatkan kepada saya. Fama akfara, maka tidaklah kosong baitun, satu rumah, min udmin, dari lauk, tidak kosong dari lauk, apabila rumah itu fihi khallun, di dalamnya ada cuka. Jadi cuka sudah cukup sebagai lauk. Ini kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, maka seolah-olah kita mengatakan tidak akan kosong dari lauk rumah yang ada kecap padanya. Tidak akan kosong dari lauk rumah yang ada garam padanya. Tidak akan kosong dari lauk rumah yang ada sambal korek padanya. Jadi lauk itu sederhana saja, apa yang ada. Yang ada kecap ya sudah, makan kecap. Nggak harus cari yang mewah-mewah. Kalau ada duitnya silahkan, ya. Tapi nggak ada duitnya nggak usah ngutang-ngutang. Utang Pak, beli apa? Telur. Nggak perlu begitu. Ada kecap sudah, makan kecap. Enak kecap kok. Makan dengan lauk garam, enak juga. Makan dengan lauk kuah, enak juga. Nah, saya masih teringat ketika di pesantren butuh kuah, maka air panas kemudian dimasuki garam, diaduk. Nah, udah jadi kuah, enak juga. Jadi sesuatu yang sederhana kalau memang kita syukuri, maka insya Allah cukup untuk kita. Nah, maka di sini Nabi menyebutkan cuka karena adanya cuka bisa untuk lauk. Maka di Indonesia pun kita kalau hanya mendapati semacam cuka seperti kecap tadi, maka kita katakan yang serupa seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk kesederhanaan hidup. Kemudian di sini kata-kata akfara ini jangan dibalik ya. Karena di sebagian kitab itu tertulis afqara. Ini salah. Ini fa-nya dulu baru qaf. Yang benar adalah qaf dulu baru fa. Beda artinya. Kalau afqara fakir, kalau akfara kosong. Tapi antara akfara dengan afqara ada kemiripan. Akfara itu kosong, afqara itu fakir. Fakir kosong dari duit, enggak ada duit. Makanya dalam bahasa Arab ada kaidah mengatakan kalau ada dua kata yang kemiripan hurufnya lebih banyak daripada perbedaannya, pasti ada kemiripan makna. Ini hurufnya 4 kan, alif, fa, qaf, ra. Ini juga alif,
qaf fa ra 4. Dan isinya sama, hanya beda urutan saja. Kalau di sini fa dulu, kalau di sini qaf dulu. Berarti lebih banyak kemiripan daripada perbedaan. Maka pasti ada kemiripan makna. Ini cara kita memahami bahasa Arab dengan mudah ya, karena sudah punya kaidah seperti ini, jadi paham dengan mudah kata-kata Arab yang kita baca. Kemudian di akhir hadis ini ada kata-kata muqaribul hadis, artinya adalah orang yang sedang-sedang hadisnya. Maka muqarib itu artinya adalah muqtasid, sedang-sedang. Sedang-sedang artinya apa? Tidak terlalu thiqat, tingkat tinggi, tapi juga tidak dhaif, tingkat rendah, tapi tingkat tengah-tengah, muqtasid. Nah, perawi yang muqaribul hadis itu termasuk perawi yang hadisnya bisa diterima. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang akli memakan al-bittih, semangka birrutab, digabung dengan kurma rutab. Prakteknya gimana? Ya, kita taruh di sini semangka, kita taruh di sini rutab. Setelah makan rutab, kemudian makan semangka, atau setelah makan semangka, kemudian makan rutab. Jangan dua-duanya makan gini Pak, semangka, rutab, nggak boleh. Ini haram, tangan kiri ini. Ada hadis dalam riwayat Tabarani mengatakan Nabi makan semangka dengan tangan kanan, makan rutab dengan tangan kiri. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, sehingga kalau makan dengan garpu, yang makan hanya yang kanan. Garpunya jangan ikut makan. Garpunya hanya membantu saja untuk memegang lauk misalnya. Tapi makannya tetap harus dengan tangan kanan. Kemudian dari sisi bahasa, kata-kata bittih ini boleh dibalik. Tibbih artinya sama. Ba dulu atau tok dulu, artinya tidak berubah. Bittih semangka, tibbih semangka. Nah, dalam bahasa Arab ada kata-kata yang dibolak-balik itu artinya tidak berubah. Contoh yang lain apa ya? Saya lupa contoh yang lain. Tapi dalam bahasa Arab juga ada perbedaan harokat saja sudah berubah artinya. Misalnya anan, artinya awan. Ini kalau di fathah ainnya. Tapi kalau di kasrah inan, artinya tali kekang. Nah, udah berubah. Hati-hati membaca bahasa Arab ya. Harokat berubah, sudah terjemahnya berubah. Anan di atas awan, inan ya, tali kekang kuda. Berikutnya 1843 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasanya yakulu memakan al-bittiha, semangka birrutabi, digabung dengan kurma basah atau kurma rutab. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita makan yang sehat. Jadi makan itu caranya harus dijaga kesehatannya Pak. Jangan asal makan. Lagi sakit, nah, makan apa itu perlu diperhatikan. Jangan sampai makan sesuatu yang nambah sakit. Darah tinggi misalnya, hati-hati. Jangan banyak-banyak durian. Habis makan sate, makan durian, dan mati. Nah, itu berarti nggak sehat dia. Nah, maka ini Nabi mengajarkan kesehatan. Semangka dan rutab. Kenapa digabungkan antara semangka dan rutab? Nah, mari kita lihat sebabnya kenapa digabungkan. Ternyata adalah untuk kesehatan atau keseimbangan di dalam tubuh kita ketika memakan dua barang ini, dua ciptaan Allah ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena adalah Nabi yakulul bittih, memakan semangka birrutab digabung dengan kurma, wa yaqulu, dan beliau bersabda, yuksaru, dinetralkan, harru hadza, panasnya kurma ini, bibardi hadza, dengan dinginnya semangka ini, wa bardu hadza, dan dinginnya semangka ini dinetralkan biharri hadza, dengan panasnya kurma ini. Jadi kurma itu sifatnya panas, bukan panas kalau dipegang panas, bukan ya, tapi sesuatu yang dimakan yang akan mempengaruhi pada perut kita ya, panas. Sementara kalau semangka itu sifatnya dingin. Nah, kalau kebanyakan semangka
tanpa dinetralkan dengan korma bisa sakit perut. Kebanyakan korma tanpa semangka bisa sakit perut. Nah, supaya netral maka dibuat makannya dicampurkan antara bitih atau korma dengan semangka tadi. Berikutnya, babu maja'a bab tentang fi akli memakan al-kithai timun birrutab dengan rutab, dicampur dengan rutab. Sama ya, antara semangka dengan timun sifatnya dingin, maka dicampur dengan rutab yang sifatnya panas. 1844. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, biasa memakan al-kitha'a timun birrutab, dicampur dengan rutab. Ini juga untuk kesehatan. Nah, maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lengkap. Segala sesuatu dibahas, masalah makan dibahas, masalah minum dibahas, masalah tidur dibahas, apapun dibahas. Karena lengkapnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sungguh aneh kalau orang memilih ajaran selain ajaran Islam. Mana ada yang lebih lengkap daripada Islam? Tidak ada. Berikutnya babu ma jaa fi bab tentang syurbi minum abwali kencing-kencing al-ibil, onta-onta. Jadi onta itu kencingnya suci, Pak. Buktinya boleh diminum. Maka onta ini lebih afdal daripada manusia. Manusia kencingnya najis, tidak boleh diminum. Konon ada seorang dokter mengatakan, konon ini kamu pasien saya obati tidak sembuh-sembuh, minum kencingmu saja supaya sembuh. Nah, ini dokter ngawur. Tidak boleh kita membuat najis sebagai obat, nggak boleh. Tai dijadikan obat, nggak boleh, najis. Nah, pipisnya onta ini tidak najis. Karena itu para ulama mengatakan binatang itu dibagi dua. Kalau dia itu halal dimakan, maka pipisnya suci. Kalau dia itu haram dimakan, maka pipisnya najis. Manusia ini dagingnya haram dimakan, nah, maka pipisnya najis. Onta dagingnya halal, maka pipisnya suci. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Madhab jumhur mengatakan pipisnya onta suci. Menyelisih mereka madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan pipisnya onta najis. Maka baulu al-ibil, pipisnya onta, nah ini dibagi dua. Menurut al-jumhur tahir, suci. Menurut al-Syafi'i adalah najis. Lah, kalau najis kenapa boleh diminum? Mari kita baca hadisnya 1845 dari Anas bin Malik bahwasanya nasan beberapa manusia min Urainah, dari Urainah, ini nama suku. Qadimu, mereka datang al-Madinah, ke Madinah. Fajtawauha, lalu mereka tidak kerasan di Madinah, jadi demam. Faba'athahum, lalu mengutus mereka an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, pada ibili, onta-onta, as-sadaqah, zakat. Maksudnya supaya datang ke tempatnya onta-onta zakat. Wa qala, dan beliau mengatakan isyrabu, minumlah, min abwaliha, dari pipis-pipisnya, wa albaniha, dan susu-susunya. Hadis ini menunjukkan bolehnya berobat dengan susu plus pipis onta. Nah, kata Imam Syafi'i, ini dibolehkan berobat dengan pipis onta ini karena kondisinya darurat. Makanya kaidahnya mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurah. Kondisi darurat menyebabkan boleh sesuatu yang asalnya dilarang. Pipisnya onta asalnya dilarang, tapi karena darurat jadi boleh. Ini teorinya Imam Syafi'i. Kalau teorinya jumhur nggak begitu. Nabi suruh minum berarti suci. Kok bisa suci? Karena dagingnya halal, maka suci. Dan ini minum pipis onta yang suci ini adalah dalam kondisi sakit, ijtawau. Sehingga kalau kondisi normal kemudian meminum pipis onta, ini tidak sesuai sunnah.
panjenengan sehat walafiat, kemudian minum kopi, tambahi pipis onta, nah, ini ngawur. Anda tidak sakit kok, kenapa minum pipis? Namanya pipis ya pesing Pak. Pipis onta ya tetap pesing, tetapi apa? Tetapi suci karena memang hukum Islamnya menetapkan seperti itu. Karena itu ada sebagian orang-orang bodoh, mereka membaca hadis ini, kemudian mereka menerapkan datang ke kandang onta, kemudian nunggu pas onta pipis. Begitu onta pipis, kemudian dimasukkan di ember, kemudian dituangkan di wajah. Seolah-olah apa? Memamerkan nih suci, wudunya ulang-ulangan gitu nih. Wudu banget nih. Nabi tidak pernah mengajarkan kita raup dengan apa? Pipisnya onta, enggak pernah. Ini orang sakit disuruh minum sebagai obat, itu pun dicampur dengan susu ya. Tidak hanya pipis tok, tidak. Habis minum pipisnya kemudian minum susunya. Nah, begitu. Sehingga baunya mulut tidak pesing dengan pipis tadi karena sudah kita minumi susu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah boleh kita minum pipis kambing, pipis sapi karena di Indonesia nggak ada onta? Jawabnya adalah kalau terbukti pipis kambing dan pipis sapi itu bisa mengobati, kalau terbukti maka silahkan diminum. Karena konsepnya tadi, kalau dagingnya halal, pipisnya suci. Tapi apakah bisa jadi obat? Nah ini perlu penelitian. Kalau susu onta sudah pasti jadi obat, karena sabda Nabi ini dari wahyu. Tapi kalau susu kambing belum tentu. Kok susu? Pipis kambing belum tentu. Kemudian pipisnya sapi belum tentu. Kalau pipisnya onta sudah pasti. Nah yang sudah pasti silahkan. Maka silahkan diteliti apakah pipis kambing bisa menjadi obat bagi orang-orang yang demam ataukah tidak. Kalau bisa terbukti dengan penelitian maka silahkan halal. Tapi kalau tidak maka hukum asalnya namanya kotoran, itu bukan sesuatu yang pantas untuk dimakan atau diminum. Berikutnya bab ma jaa fi bab tentang al-wudu'i, berwudu qabla ta'am, sebelum makan, wa ba'da, dan setelah makan. 1846 ini hadisnya saya kasih garis bawah, berarti hadisnya dhaif. Dari Salman dia mengatakan, qara'tu, saya baca fit Taurah, dalam kitab Taurat, anna barakatut ta'am, bahwasanya berkah makanan, al-wudu'u ba'da, wudu setelah makan. Fadzakartu, maka saya sebutkan dzalika, hal itu, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu saya ngabari beliau, bima qara'tu fit Taurah, dengan apa yang saya baca dalam Taurat. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'am, berkahnya makan itu adalah al-wudu'u qablah, wudu sebelum makan, wal wudu'u ba'dah, dan wudu setelah makan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Qais bin Rabi'. Ini orangnya Qais bin Rabi'. Maka karena ada rawi yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu tidak ada sunnahnya wudu sebelum atau setelah makan. Seandainya hadis ini sahih, maka wudu yang dimaksud di sini bukan wudu yang kita kenal. Karena wudu itu ada dua. Apa saja? Satu, wudu syar'i. Dua, wudu urfi. Wudu syar'i itu adalah wudu yang disyariatkan oleh Allah. Kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu wudu syar'i. Kalau wudu urfi, ya wudu yang adat, itu adalah membasuh tangan. Jadi adatnya seseorang sebelum makan itu wudu. Wudu itu artinya membersihkan diri. Nah, membersihkannya apa? Cuci tangan. Nah, sehingga kata-kata wudu itu bisa diartikan wudu betul-betul, itulah yang disebut wudu syar'i. Bisa juga diartikan cuci tangan, itulah yang disebut wudu urfi. Nah, maka seandainya hadis ini sahih, yang dimaksud berkahnya makan adalah wudu sebelum makan, adalah cuci tangan sebelum makan. Kemudian wudu lagi setelah makan, alias cuci tangan setelah makan.
Karena kalau kita makan kondisi tangannya bersih, insya Allah tidak ada penyakit-penyakit yang masuk. Nah, makanan jadi berkah. Kemudian selesai makan kita cuci lagi. Nah, sehingga tangan kita tidak akan menempel dengan barang-barang sehingga mengotori barang-barang yang kita pegang karena masih ada sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita. Nah, itulah maknanya seandainya hadis ini sahih. Berikutnya babun fi tarkil wudu, bab tentang meninggalkan wudu qabla ta'am, sebelum makan. 1847 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, minal khala, dari tempat pipis, faqurriba, lalu didekatkan, ilaihi, kepada beliau, ta'amun, makanan, yaitu dihidangkan. Faqalu, maka mereka berkata, ala na'tika, apakah tidak kami datangkan kepada engkau, biwudu, dengan air wudu. Perhatikan wawunya, kalau di fathah itu artinya air wudu, kalau di dhammah itu artinya perbuatan wudu. Qala, beliau mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, umirtu, saya disuruh, bil wudu, untuk wudu. Nah, ini wawunya di dhammah ya. Bil wudu, untuk wudu, idza qumtu, jika aku berdiri, ila salati, kepada salat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali sunnah berwudu sebelum makan. Makanya ketika Nabi ditawari, diambilkan air wudu, tidak. Beliau mengatakan, untuk apa? Kan tidak mau salat. Kalau mau salat wudu, kalau mau makan ngapain wudu? Enggak ada syariatnya wudu sebelum makan. Kemudian karena kata-kata wudu ini bisa diartikan syar'i dan bisa diartikan urfi seperti tadi, maka muncul perselisihan pendapat para ulama, apa hukumnya cuci tangan sebelum makan? Apa hukumnya cuci tangan kanan sebelum makan? Diperselisihkan. Maka oleh Imam Tirmidzi disebutkan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri yakrahu, tidak suka, ghaslal yadi, mencuci tangan, qabla ta'am, sebelum makan. Nah, maka sebagian ulama menganggap cuci tangan sebelum makan bid'ah. Tapi ini masalah khilafiyah. Kalau Imam Ahmad sebaliknya, beliau selalu cuci tangan sebelum makan dan selalu cuci tangan setelah makan. Nah, dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren, itu selalu diajarkan ya, sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Nah, itu tidak sesuai dengan fikihnya Sufyan Ats-Tsauri, tapi sesuai dengan fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lah, kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak menyukai mencuci tangan sebelum makan? Ditanyakan kepada seorang ulama, maka dijawab, li'annahu ziyul ajam. Karena mencuci tangan sebelum makan itu adatnya orang-orang ajam, bukan orang-orang Arab. Orang-orang ajam waktu itu orang-orang kafir. Nah, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak menyukai adatnya orang-orang kafir. Tapi sebenarnya dua pendapat ini bisa kita kompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kalau tangannya bersih, maka jangan takalluf untuk mencuci tangan. Tangannya sudah bersih, ngapain harus cuci lagi? Sudah bersih loh Pak. Misalnya panjenengan habis wudu, setelah wudu kemudian panjenengan masuk ke rumah orang, ya, diajak seseorang masuk rumah. Nah, setelah itu dihendakkan makan, ngapain cari cuci tangan lagi? Tangannya sudah bersih, sudah wudu. Habis pipis, nah, kemudian setelah pipis biasanya kita kan cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan kemudian diajak seseorang makan, nah, nggak perlu cari air lagi untuk cuci tangan. Itulah yang dianggap bid'ah oleh sebagian ulama. Ngapain kamu takalluf, memaksa-maksakan diri untuk cuci tangan padahal tangannya masih bersih. Nah, adapun ulama yang mensunahkan mencuci tangan sebelum makan seperti Imam Ahmad, yaitu apabila tangannya kotor atau kondisinya kita tidak tahu apakah bersih ataukah kotor, nah, maka supaya yakin ya kita bersihkan dulu. Wa kana, dan adalah beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri yakrahu, tidak suka, ayyudu ar-raghif, bahwasanya diletakkan adonan roti, tahtal qas'ah, di bawah piring. Jadi ini piring kemudian ditaruhkan di atasnya adonan roti. Nah, ini kurang bagus kata beliau. Kalau mau naruh itu di atasnya piring untuk memuliakan roti tadi. Jadi kita mengadon roti kan. Nah, habis itu kemudian kalau mau dibiarkan supaya mengembang atau apa,
dibiarkan nanti akan digoreng pada waktu yang lain, jangan ditaruh di bawah piring tapi di atasnya piring. Kenapa beliau tidak menyukai di bawahnya piring? Ada hadis mengatakan akrimu al-khubza. Akrimu, muliakanlah al-khubza, roti. Jadi makanan kita itu hendaklah dimuliakan. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Karena kalau kita memuliakan makanan ini berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanan ini kan datangnya dari Allah. Nah, kita syukuri. Ada sebagian orang saya lihat itu dia guyon sebenarnya Pak, tapi tidak tepat. Dia bawa roti masih ada di bungkusnya ya, kemudian ditaruh di bawah pantatnya, kemudian diinjak-injak gini rotinya. Setelah rotinya gepeng, kemudian ditawarkan sama teman-temannya, siapa yang mau roti gepeng? Wes tak ida-ida nganggo bokong. Nah, ini tidak memuliakan roti seperti ini. Nah, apalagi dibokongi tadi, di bawahnya piring saja oleh Imam Sufyan dilarang, tidak suka beliau. Nah, di bawah bokong tambah tidak pas lagi. Ya. Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang at-tasmiyah, membaca bismillah fit ta'am, di dalam makanan. Ketahuilah bahwasanya membaca bismillah di dalam makanan itu tidak bismillahirrahmanirrahim, tetapi hanya bismillah. Selesai. Ini tidak pakai ar-rahmanirrahim. Apakah ada dalilnya? Ada. Idza qurriba, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qurriba, jika didekatkan ilaihi kepada beliau ta'amun, makanan, qala, beliau mengucapkan bismillah. Enggak ada ar-rahmanirrahim. Maka kalau ditambah ar-rahmanirrahim tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan kalau bismillah bagus, maka bismillahirrahmanirrahim lebih bagus. Tapi perkataan ini tidak disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat cerita bahwasanya gurunya Ustaz Mudzakir hafizahullah itu kalau melihat seseorang mau makan atau mau minum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ditegur oleh beliau, kamu mau baca Quran atau mau makan? Kalau baca Quran bismillahirrahmanirrahim, kalau mau makan bismillah. Jadi tepatkan pada tempatnya masing-masing. Bahkan ada yang membedakan namanya. Kalau bismillah namanya tasmiyah, kalau bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Nah, ada yang membedakan begitu. Nah, di sini babnya bab tasmiyah, bukan bab basmalah. Berarti hanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya 1848 dari Ikrash bin Du'ab. Dia mengatakan ba'atsani, telah mengutus saya Banu Murrah bin Ubaid bisadaqati, dengan zakat-zakat amwalihim, harta-harta mereka. Dikirim kemana? Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka zakat itu dikirim ke Baitul Mal. Faqadimtu, lalu aku datang alaihi kepada Nabi al-Madinah, di Madinah. Fawajadtuhu, maka saya dapati Nabi jalisan, duduk, bainal muhajirin, antara orang-orang muhajir, wal ansar, dan ansar. Ini kebiasaan Nabi, duduk-duduk bersama para sahabat di masjid. Kadang-kadang beliau duduk lesehan bersama mereka, kadang-kadang beliau di atas mimbar, kemudian sahabat-sahabatnya berada di sekeliling beliau. Qala thumma, kemudian akhadha, beliau memegang biyadi, tanganku, fantalaqa bi, lalu pergi bersamaku, ila baiti Ummi Salamah, ke rumahnya Ummi Salamah, istri Nabi. Istri Nabi itu rumahnya mengitari Masjid Nabawi, Pak. Ini Masjid Nabawi di tengah, sekitar-sekitarnya ini adalah rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga rumahnya sahabat ya, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain-lain. Ada juga rumahnya istri Nabi yang agak menjauh, tidak di sekitar masjid tadi. Faqala, maka Nabi bertanya, hal min ta'am, apakah ada makanan wahai Ummu Salamah? Ini menunjukkan bahwasanya tamu itu hendaklah diberi makanan. Maka ini ada orang datang dari jauh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamu. Rasulullah bersabda, la khaira, tidak ada kebaikan, fi man la yudhif, bagi orang yang tidak menjamu tamu.
Apalagi hari-hari sekarang ini panas Pak. Kemudian tamunya tidak dikasih minuman sehingga dia kehausan padahal sudah melewati padang pasir yang jauh. Ini tidak tepat. Ya. Maka Rasulullah langsung bawa, ayo sini-sini ke rumah istri saya Ummi Salamah. Fa'utina, lalu kami pun diberi bijafnatin, satu piring besar, kathiratis sarid, yang banyak saritnya. Apa itu sarid? Sarid itu dari kata-kata saroda yang artinya memotong-motong. Maka sarid adalah roti yang sudah dipotong-potong. Kemudian dikuahi, ya, dikasih kuah. Nah, maka bayangannya kalau sekarang itu adalah seperti jenang. Ya. Jadi bisa diartikan sarid, jenang sarid. Yang dari roti-roti yang sudah dipotong-potong. Wal wadri, dan ada wadr. Wadr ini bukan ikan wader, bukan. Wadr itu adalah potongan-potongan daging tanpa tulang. Maka kalau sarid ini adalah potongan-potongan roti, kalau wadr ini adalah potongan-potongan daging. Nah, berarti makannya lumayan lezat ini Pak. Ada rotinya, itu kalau di Indonesia seperti beras, apa nasi, kemudian ada dagingnya, itu adalah lauknya. Ini kebetulan pas ada lauk yang enak. Potongan-potongan daging tanpa tulang. Ini nama-nama Arab, makanan-makanan ini perlu dikumpulkan sehingga menjadi satu buku untuk memudahkan orang yang baca hadis Nabi SAW. Karena seringkali kita baca hadis menemukan nama-nama makanan Arab kita bingung sendiri. Apa ini maksudnya? Ya, sudah ada kamusnya kan memudahkan. Ini tugasnya para santri. Ya. Baca kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Bulughul Maram. Nah, kalau ketemu nama-nama binatang itu dikumpulkan, ketemu nama-nama makanan Arab, ini dikumpulkan supaya jadi kamus. Wa akbalna, dan kami pun datang nakulu minha, kami makan darinya. Fa khabattu, maka saya ini mondar-mandir atau menggerak-gerakkan biyadi, tangan saya, min nawahiha, dari sudut-sudutnya wadah. Jadi makannya sak-sak Pak, ke sana, ke depan, gitu. Nah, jadi enggak aturan. Ya. Jadi khabata itu apa? Gerakan tidak aturan. Wa akala, sementara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini yadayhi, di hadapan beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa makan jamaah disunahkan. Maka Rasulullah makan jamaah bersama para tamunya. Tapi beliau hanya makan di depan, sementara tamu ini kurang aturan makannya. Faqabadha, maka Nabi mau nangkap biyadihil yusra, dengan tangan kiri beliau, ala yadil yumna, kepada tangan kanan saya. Kenapa Nabi nangkapnya dengan tangan kiri? Karena tangan kanannya kotor dengan makanan. Nah, maka beliau tangkap dengan tangan kiri. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Iqras, wahai Iqras, kul, makanlah, min maudhi'in wahid, dari satu tempat, fa innahu ta'amun, karena sesungguhnya dia itu makanan, wahidun, satu. Isinya tadi di dalam beri itu isinya nasi. Ya sudah, berarti nggak usah ngambil jauh-jauh, ngambil yang di depanmu. Karena di sana nasi, di sana nasi, di depanmu juga nasi. Jadi tidak boleh kita makan ketika jamaah kemudian ke sana kemari. Ini menunjukkan keserakahan dan ketidaktertiban, dan bisa menyebabkan orang lain jadi jijik, ya. Karena kalau dia bagiannya dipegang oleh tangan kita, ada bekas tangan kita, itu kadang sebagian orang menjadi jijik, tidak suka. Itu kalau makanannya satu jenis. Bagaimana kalau makanannya bermacam-macam jenis? Nah, ini kisah yang lain. Tsumma, kemudian utina, kami diberi bitobakin, dengan satu beri, fihi, di dalamnya alwanut tamri, macam-macam kurma. Atau min alwani rutab, macam-macam rutab kurma basah. Ubaidullah itu yang ragu-ragu, apakah kurma atau rutab. Qala faja'altu, maka saya berbuat, akulu, memakan, min baini yadayya, dari yang di depanku saja. Wajalat, sementara berputar, yadu, tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fit tabaq, di dalam beri tadi, ya. Jadi Nabi kadang ngambil ke sana, kadang ngambil ke sini, kadang ngambil yang di depan. Ya. Itu karena apa? Karena isinya beraneka ragam. Ada beberapa macam kurma. Ada kurma ajwa, ada kurma berni, ada kurma Mesir misalnya. Ya. Maka karena bermacam-macam, rasanya berbeda-beda, sehingga Nabi pun mengambil dari berbagai tempat. Wa qala, beliau mengatakan, ya Iqras, wahai Iqras,
Kul makanlah min haitsu syi'ta, dari manapun kamu mau. Fa innahu, karena sesungguhnya dia ini ghairu launin wahid, bukan satu macam. Nah, ini gambarannya kalau di Indonesia paling mudah adalah lotes. Makan lotes berjamaah. Apakah kita harus makan yang di depan kita tok? Ternyata yang di depan kita blimbing wuluh, Pak. Atau yang di depan kita misalnya yang kecut-kecut, yang kalau kita makan sakit perut, dondong, atos, kecut, nah, kita makan terus sakit perut, maka silahkan ngambil dondongnya, ngambil blimbingnya, ngambil mangganya, keliling-keliling nggak apa-apa, karena memang bermacam-macam jenisnya. Suma kemudian utina, kami diberi bimain satu air, faghasala, lalu mencuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, kedua telapak tangannya, wa masaha, dan mengusap bibalali kafai, dengan basah yang ada di tangan, wajhahu, ke wajahnya, wa dhira'aihi, dan ke hastanya, wa ra'sahu, dan ke kepalanya. Jadi 3, wajah, hasta, kepala. Setelah cuci tangan tadi, cuci tangan bersih, kemudian sisa air yang masih bersih tadi kemudian digunakan untuk membasuh area ini. Wa qala, beliau mengatakan, ya Iqras, wahai Iqras, hadzal wudu mimma ghayyaratin nar. Inilah wudu dari sebab memakan apa yang sudah diubah atau dimasak oleh api. Tapi hadis ini gharib, yaitu dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun sebab kedhaifannya mungkin juga karena ada rawi bernama Ala ini, karena di dalam penjelasannya Imam Tirmidzi mengatakan tafarradal Ala. Biasanya kalau beliau sebutkan nama, itulah penyebab kedhaifannya. Dan beliau juga mengatakan kami tidak mengetahui adanya hadis riwayat Iqras dari Nabi selain satu hadis ini. Maka Iqras ini termasuk sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sedikit, namanya adalah Wuhdan. Wuhdan itu apa? Seorang sahabat Nabi meriwayatkan cuma satu hadis. Contohnya Iqras ini, dia mendengar dari Nabi satu hadis. Atau dia mendengar banyak hadis tapi hanya meriwayatkan satu. Karena riwayatnya satu disebut Wuhdan, dari kata-kata wahid yang artinya satu. Maka para sahabat Nabi bisa dibagi 3. Ada Wuhdan yang meriwayatkan satu saja. Ada yang Muqil, meriwayatkan sedikit hadis, 10, 50 nih. Ada yang Mukthir, meriwayatkan banyak hadis, yaitu disebut banyak kalau 1000 ke atas. Abu Hurairah itu meriwayatkan 5000 hadis. Aisyah itu meriwayatkan 3000 hadis. Nah, ini termasuk Mukthir, orang-orang yang banyak meriwayatkan. Ada 7 sahabat Nabi yang Mukthir. Lain-lainnya itu adalah Muqil. Sementara ada beberapa yang Wuhdan. Ini semuanya istilah-istilah yang diketahui di dalam ilmu mustalahul hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini memang dhaif, tetapi para ulama memakainya sehingga mereka membolehkan kalau isi beri itu adalah makanan yang beraneka ragam, boleh kita untuk keliling tangan kita. Seperti di meja makan, ya, ada beberapa lodong. Ada isinya korma, ada isinya kacang, ada isinya permen, ada isinya macam-macam. Nah, tidak harus kita itu mengambil yang di depan kita. Boleh ngambil sana, kemudian mencicipi. Semua isi lodong dicicipi juga nggak ada masalah. Atau mana yang kita sukai dari isi lodong tadi, nggak ada masalah. Itu tidak termasuk serakah. Nah, serakah itu adalah kalau isinya sama, tapi kita maju ke mana-mana. Ini kurang adab. Kenapa hadis ini dipakai oleh para ulama? Karena tidak ada hadis yang lain. Biasanya dalam satu bab kalau tidak ada hadis yang lain selain hadis yang dhaif, maka mereka tetap memakainya.